Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Suci Hartini, NIM 12382433136. Saya dari Prodi PIAUD. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk tugas pribadi, yaitu program studi metodologi studi Islam. Saya dari kelompok 2 dan akan menjelaskan tentang pembahasan kelompok 5 yang berjudul beberapa pendekatan dalam studi Islam, yaitu pendekatan normatif, sosiologis, historis, dan psikologis. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian pendekatan studi Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendekatan adalah pertama proses pembuatan atau cara mendekati, dan yang kedua usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang teliti. Hematnya, pendekatan bisa diartikan sebagai salah satu bidang metode yang harus dipelajari dan dipahami sebelum mempelajari suatu ilmu studi yang akan membahas luas tentang bidang tersebut. Adalah suatu kegiatan secara alami atau secara sengaja yang sudah ditetapkan oleh para ilmuwan terdahulu guna untuk memperoleh pemahaman dan meningkatkan suatu daya pikir yang cerdas. Islam merupakan agama yang lengkap dan universal, karena segala ajaran di dalamnya telah diakui sebagai agama yang sempurna. Al-Quran dan hadis menjadi sumber Islam yang kini menjadi topik yang sangat menarik untuk diteliti dan dikaji, karena dalam pengkajian tersebut menggunakan beberapa pendekatan yang dapat diterima dan mudah dilakukan oleh pengkaji. Selain itu, kini studi Islam dijadikan sebagai subjek atau sampai meteran penelitian dalam kerangka teoristis dan metodologis, belum bisa dikatakan sempurna karena masih baru. Nah, ada beberapa macam pendekatan dalam studi Islam. Yang pertama, pendekatan normatif. Kedua, pendekatan antropologis. Terus selanjutnya ada sosiologis, fenomenologis, historis, politik, psikologis, dan pendekatan interdisipliner. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang berlandaskan nilai untuk membangun komunitas. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang memiliki kebutuhan untuk memiliki tujuan, ingin mengalami kesuksesan, dan ingin memiliki. Pendekatan normatif juga dapat diartikan sebagai pendekatan yang memandang agama dari segi ajaran yang pokok asli dari Tuhan. Pendekatan ini bersifat tekstual dan kurang memberi ruang terhadap kontekstualitas pemikiran. Dalam studi Islam, pendekatan normatif atau teologis merupakan pendekatan yang fundamental dalam memahami dan menerapkan ajaran agama Islam. Pendekatan ini memberikan pada kebenaran mutlak ajaran Islam yang memandang berasal dari wahyu ilahi, termasuk Al-Quran dan hadis. Dalam hukum, pendekatan normatif adalah penelitian hukum yang dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau hukum. Pembahasan yang kedua adalah pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis dalam studi Islam adalah cara memahami agama dengan melihat praktik keagamaan yang berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini dapat membantu memahami Islam secara utuh, termasuk pemahaman masyarakat terhadap makna agama Islam. Berikut adalah beberapa manfaat pendekatan antropologis dalam studi Islam. Nah, yaitu ada membantu memahami asal-usul agama, memahami cara berpikir manusia yang menganut agama pada zamannya, mengetahui pola berpikir manusia pada zaman dahulu, melihat hubungan antara agama dengan berbagai pernata sosial di masyarakat, melihat hubungan antara agama yang berbagai aspek kehidupan masyarakat Islam, melihat hubungan antara kepercayaan agama dengan kondisi ekonomi dan politik. Namun pendekatan antropologis juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu dalam kehidupan terjadi pembaruan antara budaya dan agama. Dan selanjutnya, jika tidak cermat mengamati, maka tidak dapat dibedakan antara agama dan budaya. Selanjutnya adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis yaitu adalah
Metode untuk memahami hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami corok dan sertifikasi masyarakat, serta untuk mempelajari pola instruksi sosial masyarakat Muslim. Pendekatan sosiologis dalam studi Islam dapat digunakan untuk ada beberapa hal, yaitu yang pertama memahami bagaimana agama mempengaruhi pikiran dan pemahaman keagamaan. Yang kedua yaitu mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama yang diamalkan oleh masyarakat. Yang ketiga memahami gejala-gejala sosial di seputar hukum Islam. Yang keempat memahami dinamika hukum Islam. Yang kelima, pendekatan sosiologis dalam studi Islam dapat membantu memahami agama dengan mudah karena agama diturunkan untuk kepentingan sosial. Sebagai contoh, dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan hubungan manusia lainnya dan sebab-sebab yang menyebabkan kesengsaraan. Nah, selanjutnya yaitu adalah pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis dalam studi Islam merupakan metode penelitian yang mempelajari gejala keagamaan secara objektif dan cara memberikan pengalaman agama berbicara sendiri. Pendekatan ini muncul pada akhir abad yang ke-20, dipengaruhi oleh filsafat Edmund Husserl. Pendekatan fenomenologis dalam studi Islam memiliki beberapa karakteristik, diantaranya yaitu memahami agama orang lain dari perspektif netral, dan selanjutnya adalah menggunakan profesi orang yang bersangkutan untuk mengkonstruksi pengalamannya. Selanjutnya, mengembangkan sifat objektif dan subjektif dari diri pengkaji agama. Dan yang terakhir adalah memberikan realistis menggunakan dirinya sendiri secara alami. Beberapa langkah yang dilakukan dalam pendekatan fenomenologis yaitu mengklarifikasi fenomena keagamaan dalam kategorinya masing-masing. Selanjutnya melakukan interpolasi dalam kehidupan pribadi peneliti. Selanjutnya melakukan epoche atau menunda penilaian dengan secara pandangan yang netral. Dan yang terakhir adalah mencari hubungan struktural dan informasi yang dikumpulkan. Pendekatan fenomenologis dalam studi Islam dapat mengungkapkan keragaman, kompleksitas, dan kedalaman pengalaman agama yang belum terungkap dalam literatur penelitian sebelumnya. Pembahasan selanjutnya adalah pendekatan historis. Pendekatan historis dalam studi Islam adalah metodologi penelitian yang bertujuan untuk memahami agama Islam secara objektif dan kontekstual. Pendekatan ini dilakukan dalam menganalisis perkembangan Islam dari perspektif sejarah. Pendekatan historis dalam studi Islam memiliki beberapa tujuan, yaitu mengkonteksasi masa lalu secara sistematis dan objektif. Yang kedua, menilai atau meninjau dan meringkas bukti. Yang ketiga, menemukan fakta. Yang terakhir adalah membuat kesimpulan yang bermakna. Pendekatan historis dalam studi Islam menggunakan metode penelitian yang meliputi studi literatur, analisis, dan dokumen sejarah. Pendekatan historis penting untuk memahami agama Islam, karena agama itu sendiri berasal dari situasi yang konkret dan terkait dengan kondisi sosial. Islam historis adalah Islam yang tidak terlepas dari sejarah kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan politik. Pendekatan politik dalam studi Islam adalah cara memahami dan menganalisis Islam sebagai agama yang memiliki dimensi politik, baik dalam sejarah maupun praktik komputer. Pendekatan ini mencakup kajian terhadap hubungan antara ajaran Islam, kekuasaan, dan pemerintah, serta bagaimana umat Islam mengelola kehidupan bermasyarakat melalui sistem politik. Aspek pendekatan politik dalam studi Islam yaitu sejarah politik Islam, memahami perkembangan kekuasaan Islam sejak Nabi Muhammad SAW hingga pemerintah khalifah dan negara-negara Islam modern, mengkaji peran pemimpin Islam seperti Khulafaur Rasyidin, Umayyah, Abbasiyah, hingga Ottoman. Yang kedua yaitu teori politik Islam,
analisis terhadap konsep-konsep dalam Islam seperti syura atau musyawarah, balah atau sumpah setia, kegiatan dan ukhuwah atau persaudaraan. Mengkaji hukum-hukum terkait politik dalam fikih syariah atau hukum politik Islam. Yang ketiga, Islam dan negara. Studi tentang hubungan Islam dan negara, misalnya perdebatan antara ideologi Islami atau bisa disebut negara berbasis Islam dan sekulerisme, Pomstrem agama dan negara. Studi tentang peran Islam dan konstitusi dan kebijakan pemerintah di negara-negara Muslim. Dan yang keempat adalah gerakan politik Islam. Menganalisis gerakan-gerakan Islam politik seperti Ikhwanul Muslim dan Hizbut Tahrir dan lainnya. Memahami peran politik partai politik Islam dari berbagai negara termasuk Indonesia, misalnya PKS dan PPP. Pendekatan politik dalam studi Islam berkontribusi penting untuk memahami bagaimana Islam sebagai agama yang holistik mempengaruhi tautan sosial, ekonomi, dan pemerintah, serta bagaimana untuk Islam merespons tentang politik global. Pembahasan yang selanjutnya yaitu adalah pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis upaya untuk memahami tingkat keagamaan seseorang, serta mempengaruhi dan mengakibatnya ke dalam kehidupan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keagamaan yang dihayati dan diamalkan. Memahami pengaruh ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan kehidupan. Memasukkan agama ke dalam jiwa seseorang sesuai dengan tingkatan usia. Psikologi Islam merupakan perspektif Islam terhadap psikologi modern yang membuang konsep-konsep yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam, kesehatan mental dan kesejahteraan emosional dianggap penting. Al-Quran dapat digunakan sebagai panduan untuk menuntun orang menuju kualitas hidup yang bermakna. Selanjutnya yaitu pendekatan interdisipliner. Pendekatan yang menggabungkan dua atau lebih disiplin ilmu untuk mempelajari Islam. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan ilmu filsafat, sosiologi, sejarah, dan ilmu lainnya. Pendekatan interdisipliner dalam studi Islam dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap ajaran Islam. Berikut beberapa alasan mengapa pendekatan interdisipliner perlu dilakukan dalam studi Islam. Yang pertama, Islam mencakup banyak hal seperti akidah, akal, bisnis, politik, iptek, lingkungan, dan kehidupan keluarga. Yang kedua yaitu pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam terdapat mengungkap jalan keimanan yang benar. Dan yang terakhir yaitu persepsi yang tidak lengkap dapat muncul ketika pendekatan Islam kurang menyeluruh. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dalam perkataan atau penjelasan yang saya sebutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.